Pemirsa, kembali bersama Senja Berkah, Pasti pasti berkah. berkah. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Iya, aku nih iya. Pak, gimana kalau misalkan ada yang komentar itu, walaupun gak di sosial media, misalkan secara langsung gitu ya, komentarnya sebenarnya apa ya, menyakitkan, tapi menggunakan bahasa yang halus gitu. Tapi kan walaupun begitu tetap menyakitkan untuk yang mendengarnya ya. Nyelekit. Gimana Iya, pun iya. kalau ketemu sama orangnya pasti teringat-ingat nih, aduh dia Betul. pernah bilang gini lagi sama saya. Gimana kalau seperti itu tuh Pak Ustadz? Ya, ini manajemen hati kita harus diperbagus ya. Jadi memang kadang-kadang komentar itu menggunakan bahasa halus. Betul, Sama betul. seperti kayak tadi yang syair itu, Hmm. di zaman Rasulullah. Sindiran-sindiran halus. Dan jangan begitu. Al-Quran juga sering menyindir kita dengan bahasa halus. Hmm. Ya. Nah, itu tinggal kita bagaimana manajemen hati kita. Manajemen hati. Ya, bagaimana kita menanggapi hal-hal yang demikian. Boleh jadi memang komentar dia itu dia ingin memberikan satu dorongan motivasi kepada kita. Begini, kalau hati kita itu diisi dengan hal-hal yang positif, itu pasti energi kita itu secara tidak langsung akan positif. Iya. Tapi ketika kita banyak sesuatu yang negatif, terlontar dari perkataan kita pertama itu pasti negatif. Iya. Nah, itu sifat psikologi manusia. Makanya yang disebut penataan hati itu perlu dilatih itu betul. Betul. Amat Gitu ya. sangat perlu. Kita jangan terlalu berburuk sangka dengan orang, Iya. langsung menjustifikasi orang ini benci saya, jangan. Jadi usahakan hati kita tuh terbiasa atau pikiran kita terbiasa. Oh dia begitu mungkin, oh dia begitu. Cari hal yang positif. Cari hal yang positif. Oh dia ya. menasihati kita mungkin. Kalau enggak juga, oh dia sayang sama kita. Cari hal Iya. terus. Agar hati kita itu tidak menyangka diri kita tuh, tidak menyangka diri orang lain itu berbuat buruk pada kita. Itu makanya kita harus latihan. Tapi kalau misalkan udah terlanjur sakit hati, misalkan nih Pak, Iya. otomatis kan dalam hati itu pasti kesel terus bawaannya dan amat sangat sulit untuk bisa memaafkan, untuk bisa Iya. berdamai dengan keadaan itu pun amat sangat sulit rasanya gitu. Itu makanya kita harus latihan banyak berzikir, Berzikir tentramkan berarti hati ya. gitu ya. Istighfar, la ilaha illallah. Kalau kita diajarkan oleh Rasulullah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Kita lagi marah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu bisa meredamkan nafsu kita, emosi kita, meredamkan kita lagi marah, kesel, dan segala macam, sakit hati sama orang atau gimana ya, itu bisa meredam semua. Dan kalau memang orang itu ternyata sakit hati, betul sakit hati, dan dia istilahnya itu betul-betul ini gitu ya, tertekan, ya kalau dalam Al-Quran itu hati-hati dengan orang yang tertekan tadi. Bisa jadi doanya menjadi makbul. Nah, makanya kita yang merasa dirinya seperti itu, kita juga jangan langsung menjustifikasi, oh dia menghina, enggak juga. Maka carilah kita bagaimana mengolahnya supaya tadi, lebih baik kita beristighfar saja sudah. Istighfar, la ilaha illallah, mudah-mudahan nanti sejalan dengan itu akan hilang. Oh, seperti itu ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz ada kasus lagi nih, bukan saya Pak Ustadz ya, Kasus orang apa? lain. Apa sih Pak apa sebenarnya ini mah ya? Enggak, orang lain ini mah Pak Ustadz. Pasangan suami istri Pak Ustadz. Pasangan suami istri tapi bukan saya insya Allah Pak Ustadz. Ini ketika ada masalah, diposting lah, diketik, si bapak mah gini, Iya. si Oh iya, mami banyak sih mah sekarang gini, gini. bla 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 gitu Pak Ustadz. Nah apakah itu ada bala bantuan dari setan Pak Ustadz? Ini setan lagi, Bala setan bantuan, lagi ya? iya setan lagi Pak Ustadz. Iya. Salah ke setan. Saya pernah cerita kemarin waktu awal-awal itu ya. Ingat setan itu punya tugas seperti itu. Punya kerjaan sama Allah tuh udah kasih pekerjaan seperti itu. Jadi kalau nggak kita kasih pekerjaan sama kita tidak dibuka, itu nggak bakal masuk ke kita. Nah ketika kita dibuka seperti itu, akhirnya setan masuk ke kita. Nah ini yang celakanya. Rasulullah SAW itu selalu menganjurkan dalam kehidupan rumah tangga, ayah ibu kita sekalipun jangan pernah tahu bahwa kita sedang bertengkar. Ini hati-hati dalam nanti kalau ini babnya bab rumah tangga. Bab rumah tangga gitu ya. Sebisa-bisa mungkin kita kalau kesal dengan istri atau kesal dengan suami itu bagaimana kita menutupi hal tersebut. Jadi kalau ketika ketemu orang tua, ya kita gandeng istri kita walaupun kesal gitu ya. Atau suami tetap gandeng ini. Karena acting lah aja. Itu gimana caranya menyenangkan hati. Jangan sampai sesuatu hal yang aib ini terbongkar. Karena sungguh kata Rasulullah, orang yang paling buruk dalam pasangan itu adalah tadi mengumbar aib dalam kehidupan rumah tangganya. Gitu ya. Itu hati-hati gitu ya. Apalagi sampai di media sosial. Iya Pak Ustadz.
Kalau Banyak mencari sekarang ini mah. apa kayak mencari pembelaan dari Iya. netizen gitu. Akhirnya bukan satu pembelaan kalau menurut Bapak nantinya. Penyakit hati yang Nah, itu timbul. Iri ya. Penyakit hati akhirnya kayak tadi ceritakan. Bayangkan itu medsos dilihat oleh berapa orang. betul banyak. Nah, gitu. Tapi kalau banyak pengikutnya ya. Betul. Nah, tapi kebanyakan itu wanita Pak Ustadz, karena wanita itu Enggak, pengen enggak. bener kan? Enggak. Saya tidak Bener, menerima Pak. itu. Saya tidak ikutan. Enggak, karena dilihat tuh pengen di kode-kode Pak Ustadz. Kode-kode. Sampai di ngetik-ngetik apa Siapa gitu. suruh cowok nggak peka ya Pak? Ini babnya nanti beda lagi. Babnya beda lagi. Pak Ustadz aku mau nanya nih, kalau misalkan kita nih lagi ada Iya. masalah sama teman kita, terus kita tuh bikin status misalnya atau posting, misalnya postingnya tuh, waduh alis saya jelek nih gitu, padahal dia tuh tahu dia tuh nyindir si temennya itu yang lagi Ya, bermasalah. Terus ya, begini, ya. nah si orang itu, Lagi semangat. si yang ngeposting itu dia itu banyak banget pengikutnya sampai followersnya itu ngehujat temennya itu, padahal kan temennya nggak salah apa-apa. Iya. Sekarang ada loh kasus yang lagi viral itu. Itu tadi kasusnya sama dengan hoax. Jadi kita membuat satu rekayasa seolah-olah gitu ya. Padahal orang lain enggak, itu kasusnya sama dengan hoax, fitnah juga. Nanti timbulnya seperti tadi. Ya tunggu saja lah kalau seperti itu. Berarti yang terkena tuh siapa? Tadinya dia kalau memang rencananya mau menasehati, japri saja. Japri saja ya. Karena itu hubungan kata Rasulullah, kalau kamu memang melihat kemungkaran, maka hentikan. Ya hentikan dengan tanganmu katanya. Tanganmu kalau misalkan Pak Kos misalkan lagi ini tarik sama saya, ayo jangan begitu, ini berbuat maksiat sama Allah. Atau dengan mulutmu gitu. Nah, si orang itu lebih ke membuat malu teman Nah, itu itu ya, timbulnya yang nanti seperti mempermalukan. tadi. Akhirnya kita sendiri yang membuat fitnah sama orang, membuat aja kita sendiri yang terdampak nantinya. Kalau secara hukum dosa, kita mengumbar aib orang lain, timbulnya nanti gibah lagi. Ya dosa orang lain tidak melakukan ke kita dong. Nah, lebih baik kita jangan hati-hati, walaupun kita berencana menasihati orang, tapi malah orang itu malah menghujat orang lain kan akhirnya. Nah, itu berarti kita membuat masalah. Waduh. Lebih baik janganlah yang begitu, gitu ya. Kalau mau memang kita cari postingan yang secara bahasa bagus, gitu ya, secara bagus, gitu. Aku ada lagi mau nanya nih. Boleh. Ada nih misalkan satu akun Instagram itu bener-bener, aduh gimana ya, sering ngegosip nih Pak Aku Ustadz. tahu akunnya yang mana. Tahu akunnya yang mana. Sering ngegosip nih. Nah, si gosipnya itu kadang bener, kadang nggak, kadang mengadu domba. Itu kira-kira gimana? Ya, Pak Ustadz? sama hukumnya dengan yang tadi juga. Bahwa dosa-dosa orang yang terzalimi, terfitnah, itu akan kembali kepada yang pemilik akun. Lihat. Dan itu dosanya. Jadi, ya lebih baik kita kalau menyampaikan sesuatu itu tidak menjelekkan orang, gitu ya. Istilahnya dengan bahasa yang bagus, gitu ya. Maka itu kan tadi rumusnya falyakul khairan. Kamu percaya nggak akhir nanti, hari akhir? Kalau kamu percaya hari akhir, orang mukmin kan pasti percaya ya. Betul. Falyakul khairan. Jadi postinglah yang baik-baik. Gitu. Kalau kita nggak sanggup posting juga nanti dibalas jadi jelek, ya udah mending kita jangan posting. jangan posting. Kita buat medsos itu untuk yang memang ngumpulin tugas tuh. Aja untuk apa grup-grupan apa gitu ya. Iya. Atau kita menyampaikan sesuatu yang Bermanfaat. bermanfaat gitu. Kalau memang kita tahu seseorang yang ingin dibicarakan, baik kita telepon aja. Kita ngomong aja langsung. Karena itu lebih bagus kata Rasul dibandingkan kita posting di itu. Iya. Gitu. Oke. Ya, Jadi emang harus balik lagi ya, konsepnya tuh ada di diri kita sebenarnya. betul. Mau komentar yang jelek atau enggak, semuanya kendalinya Semua di betul, diri kendali kita ya. diri kita, betul. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengumbar kekayaan, ini banyak juga nih kasusnya sekarang ya. Mengumbar kekayaan misalkan baru beli tas gitu ya. Punya uang sekoper misalkan. Iya, Foto diposting, tek gitu. Akhirnya mengundang berbagai komentar juga itu akhirnya ya. Ya, itu yang celakanya kalau komentarnya buruk ya. Mhm. Kalau komentarnya buruk kan dosanya nanti untuk yang memposting komentar, kasihan gitu. Jadi dosanya itu malah bertumpuk kepada dia gitu. Nah itu makanya gini, segala sesuatu yang memang dihukumi boleh itu boleh saja sah misalkan. Kita berperilaku sombong itu diperkenankan pada orang yang sombong gitu. Kita kaya, ingin menunjukkan kekayaan,
Dalam rangka apa? Dalam rangka misalkan ingin mengingatkan orang lain yang kaya juga gitu, Iya. supaya berbuat amal baik, itu tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahannya kita mengumbar sesuatu yang nggak ada efek apa-apa gitu. Kekayaan kita beli tas segala macam Iya. gitu ya, yang malah menambah kebencian seorang. Benar. Betul. Hati-hati Betul. juga nanti timbulnya. Bahaya ya. Bahaya Hati-hati. juga. Intinya berarti jangan semuanya diposting. Iya, Benar. Disimpan aja. Oke pemirsa, nanti akan kita lanjutkan keseruannya. Untuk itu tetap bersama Senja Berkah. Pasti Pasti berkah. Alhamdulillah.